Ya, Assalamualaikum. Tam jumpa lagi di kawan Kesah. Tidak biasa, tam kisah-kisah santai bersama saya dan bintang tamu dan narasumber kita. Silakan Pak, perkenalkan Pak. Oke, selamat siang dan selamat berjumpa teman-teman dimanapun Anda berada. Siap. Saya bersama dengan kenalan dulu bos. Siap, Anto Pak. Anto, Ya. saya dan Joko di sini. Siap. Ada Jiheri. Nah, hari ini kita bincang-bincang santai aja bos Ya, ya. Apa aja Santai. dibahas? Ya. Tidak menjurus kemana ya. Tidak. Yang penting Nah, kita ngobrol aja, memberikan edukasi dan inspirasi buat anak-anak yang mau belajar, mau usaha. Ya betul. udah. Usaha apa aja Apa aja? yang penting Ya. halal. Betul. Yang penting Halal, tidak berkah, berkah bagi dan sama Pak. sesama Ya. teman-teman yang lain. Oke bosku, Siap. apa lagi nih mau dibahas nih Nah, lanjutannya? ini tambah spasi ini. Ah, Kita nih kan ini di mana nih Pak? Tempatnya nih. ini di showroom sebenarnya mas. Showroom, ya? Showroomnya 27 Nusantara Motor, samping Awanglong Senopati Tenggarong. Ya. Di sini bergerak di bidang jual beli mas, Jual jual beli, beli Pak. motor bekas dan pinjam dana tunai. Wes, Jaminan mantap, BPKB. mantap. Siapa tahu ada kan? Siap, Silakan. siap. Hubungi ini Ya, di siap. nomor yang ini di Ya, bawah ini ya. Siap. Boleh, Jadi, boleh. Saya sendiri pun Pak bergerak di barang second Pak. Orang second. Barang second. Secondnya apa itu mas? Itu ada laptop, Oh, laptop. HP, HP, motor, mobil, semuanya yang Semuanya. bernilai. Yang bernilai ya. Ya, kita bernilai. kecuali Kalau- yang satunya itu ya. Yang kalau yang second yang hidup tuh jangan Pak. Jangan. Jangan. Oh, gitu. Kita yang bernilai, Bernilai. yang bisa memberi manfaat aja. Manfaat untuk orang lain ya. Dan sama kita. Kalau brand saya Sugiwara Pak. Sugiwara. Sugiwara. Alamatnya di mana? Nih. Alamatnya di Kartini. Kartini. Ya, di Kartini. Pas depannya LBK Madya ada pesan keju Kartini, itu rumah saya. Dan kalau lebih nyamannya kami kan lebih ke lapangan Pak ya. Di lapangan. online, jadi Online. tanya via WA. Nah, Hmm. di Sugiwara tuh ada sistem gini Pak, jual beli dan titip jual. Oh. Jual beli tuh kalau barang masuk, harga masuk di sini saya ambil. Oh. Tapi kan kadang gini Pak ya, konsumen tuh kan kadang mereka jual tuh mereka tahu harga. Oh iya. Mereka tahu harga tuh gini, harga jual misalnya 2 juta, mereka jual 2 juta. Gimana? Saya ngambil untung. Oh iya. Nah, yang kita bisnis kan harus ada margin Pak ya. Ada. Nah, titip Ada. jual itu jadi gini Pak. Mereka jual segitu tuh saya pasarkan, ada konsumen saya bawakan. Nah, ada fee Fee-nya. buat kami jasa fee. Oh, Itu iya. seikhlasnya Pak. Kelasnya. Ikhlasnya kayak gitu. Gini mas. Nah, Kan kita sudah bergerak di bidang bisnis jual beli barang bekas ya. bekas ya. Dari awalnya seperti apa sih? Nah, Mas? Kok itu. tercipta kita ada kepikiran untuk menjual barang-barang seperti itu. Siap, Sedangkan di sini kan apalagi UMKM ya. Ya. Sekarang bergerak semuanya anak-anak muda berbisnis makanan, Ya, betul, betul. berbisnis pokoknya sejenis makanan Ya, lah seperti betul. yang ada di depan, Di depan museum. ya Ya, kan? betul, Di betul, Kilo betul. Nol tuh. Ya. Kenapa kita ada Ya. kepikiran seperti Jadi itu? gini. Kalau dulu tuh awalnya bisnis tuh punya barang sendiri kan Pak. Oh. Nah, pas ekonomi butuh duit ya. Oh. Jadi barang kita lah kita jual dulu. Lah, Lah, ternyata saya beli beli second juga Pak. Iya, iya. Nah, saya jual lah, menguntungkan. Saya jualnya saya beli 2,5, saya jual 3 juta, saya dah untung make dah nih. Oh iya, betul. Saya jual pun itu laptop Pak ya. Oh, Pernah juga laptop, HP. Nah, iya. Kalau diceritain panjang lah. Hmm. Menguntungkan. Terus ada teman nih. Dia jualan barang second. Saya nggak ada modal Pak ya. Pergilah. Bro, aku nggak usah nih, bisa nih aku jualkan barang. Oh, bisa tuh. Nah, Oh, gitu. bisa. Kayak apa nih? Ya, bawa aja. Nah, suruh bawa, Pak. Saya nggak ada modal nih, suruh bawa. Dia modal aku 3 Pak. Modal aku balikkan. Nah, enaknya. Ya, gitu. Jadi, Oh, gitu. anak-anak muda yang usaha tanpa modal tuh banyak, Pak. Banyak sih. Kalau mereka. Kalau saya sih Mas, menurut saya anak-anak yang ingin bergerak di bisnis, alasannya kendalanya di modal. Ya. Saya garis lingkari, lingkari itu. Betul. Silang sudah. Ya. Berarti memang basicnya bukan di bisnis. Betul. Betul. Berarti kalau anak-anak yang anak muda yang ingin membangun suatu usaha kerajaan bisnis Ya, sendiri, jangan alasannya saya tidak ada modal. Ya. Yang satu harus dipegang yaitu minat dulu, Betul. kemauan dan kerja keras. Ya. Contohnya Mas, seperti kita saya kan di dunia motor nih. Ya. Dunia motor walaupun tanpa modal bisa. Bisa. Banyak teman-teman bilang, kok bisa Mas? Hmm. Mau jual beli tanpa modal. Ya. Nah, di sini kan saya kadang kasihkan masukan sama teman, contohnya nih, sebagai kita sebagai makelaran nih, Ya, kita broker. tidak ada modal Ya, ya. betul.
tempat broker aja, yang penting jangan menipu. Ya, Satu, sama pembeli dan penjual. kepercayaan Sama nomor satu. kepercayaan nomor satu. Itu kan kita tidak punya modal, Mas. Ya. Kita menyampaikan, saya selaku showroom lah, Ya, ini ada motor Mas mau dijual nih, harga segini. ya. Otomatis kita seorang pelaku showroom nih, Hmm. pasti kita kasihkan uang Betul. pembeli bensin lah, Betul. sebagai penghargaan. Betul. Itu pun nilainya kita tidak bisa tentukan. Tentukan, Saya kasih tergantung segini. harga motornya dan berapa lama dia ngambil ya. Gitu. Jadi modal yang paling berharga menurut saya itu apa Pak? Ini Pak. Iya. Bagaimana kita berpikir Pak ya. Ya, mindset pemikiran kita peluang untuk itu selalu kedepannya ada. pasti ada. Bahkan kalau kita telisik lebih jauh, Rasulullah pertama itu jadi seller Pak. Betul. Iya kan? Betul. Sellernya Siti Hadijah Pak ya. Disitulah Begitulah dia perkembangannya kan. kepercayaannya sehingga dia juga al-amin kan. Ya. Terpercaya kan. Nah, Yang paling utama Mas itu dalam dunia bisnis itu adalah kita membangun kepercayaan. Dan harus membangun kepercayaan diri kita Ya, sendiri ya, sama ya. orang lain. Betul. Kalau kita sudah istilah membangun kepercayaan diri dan tanggung jawab dan disiplin kita sendiri, otomatis orang bisa menilai. Iya, iya, iya. Kita tidak bisa juga memaksakan orang. Saya itu Betul. orang, saya jujur nih, Hmm. tidak ada orang yang bisa percaya kita ini orang. Semua orang pasti punya opini sendiri. Iya, itu Orang yang seperti ya terserah. benar menurut versi mereka masing-masing. ya, Pak. Betul. Yang penting terus saja tebar kebaikan. Ya, Itu tebar pesanan kebaikan. saya Pak, tebar kebaikan apapun itu, sekecil apapun itu. Ah. Yakin lah, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Iya, betul. Nah, Nah, itu Kalau makanya udah tuh ada ditipu atau apa tuh biasa Pak ya. biasa. Usaha tuh, kalau nggak berarti pula pengusaha namanya. Ya, harus memang ini bersiap Mental. mental harus kita siapkan untuk di dunia bisnis ini. Jadi saya sempat pikir gini Pak, saya kan gagalnya berkali-kali juga gagal Pak ya. Nah, Bahkan lihat semifinal cara sukses. Saya mau bikin cara gagal jadi pengusaha. wah, itu Ya. prinsipnya siapa Bob ya? Sadino. Ya, sama Yusuf Hamka. Gagal dan sukses itu dua mata kuliahnya berbeda. Beda. Banyak orang yang sukses ini mau gagal ya, padahal harus ngeliat itu dulu Pak ya. Harus melewati dulu. Itu yang wajib itu. Wajib. Kami Mas juga, saya juga nih di sini. Pak, enggak apa-apa saya merokok Pak ya. Kayaknya Oh, siap. tidak boleh. Ya, siap Pak, siap. Tahan dulu Ya. rokoknya. Jadi ini Mas, dalam memang dunia bisnis itu memang kita tidak bisa memisahkan namanya kegagalan ya. Ya, Tapi memang yang harus kita tanamkan tuh mental dulu. mental. Mental kita sudah kuat atau fondasi kita kuat, tapi namanya kita tidak pernah mengalami namanya kegagalan, kita tidak tahu namanya bagaimana cara untuk membangun Belajar dari ya. pengalaman itu sendiri. Iya, betul. Jadi saya lihat masalah gagal itu sebenarnya kayak ujian kan. Ujian. Kita mau naik kelas saya harus clearkan itu dulu kan. Iya, betul. Kalau lurus aja tuh namanya wirausaha. Wira itu kan pejuang. Pejuang. Usaha tuh usaha ya. Pejuang ya berusaha. Harus ada keseimbangan lah. Pun kita sendiri Pak, gimana Pak awal kita bangun ini Pak? Showroom nih. Kalau saya Mas bangun dari tahun, seingat saya ya, dari tahun 2006 2006 ya. sampai sekarang. Ya. Saya awalnya Mas sebagai ini, saya ikut sama orang juga. Ikut sama orang. Saya. Iya. Kenal namanya Pak Dirma Motor Yang di di mana? Danau Semayang, Danau Semayang. yang dekat samping TU Tenggarong. Samping Nah. ke ya. Saya ikut dulu di situ Mas. Ikut sebagai apa? Sebagai anak buah lah. Ya. Di situ. Belajar, Pak. Belajar dari situ sampai ada setengah tahun belajar dan mencari pengalaman dari Om. Nah, di situ saya sudah ada pengalaman sedikit. Saya pindah lagi, pindah bos satunya, biar ada penyimbangan. Oh, di sini Ya, seperti ini, ya, ini ya, seperti ya, ya. ini. Beda-beda caranya tuh Pak ya. Beda, tapi beda. Ya. Tekniknya beda-beda. Betul. Jadi di situ Mas, saya terus terang aja, saya bekerja dari orang, saya tidak pernah minta gaji. Saya tidak ada gaji saya Mas. Tuh, beda. Cukup kan. kalau ada mau beli motor atau mau jual motor, tolong jangan dilarang saya. Ya, betul. Berarti saya ada di Ya, dekat kita. ya. Ada kerjaan, apapun kerjaannya itu saya kerjakan. Ya. Saya tidak ini. Jadi dari situ, ada nih pengalaman sedikit. Jadi saya minta izin sama omku, dua ini bosku nih. Ya. Saya mau jadi makelaran. Ya. Caranya seperti apa? Aku nggak ada modal. Nah itu tadi. Iya, betul. Aku nggak ada modal. Apa ini? Nah, antara om dan bosku yang satunya ini kan
ada rasa kepercayaan Ya, lah. ya. Jadi bilang enggak apa-apa, kalau kamu mau keluar enggak apa-apa. Aku keluar lah Mas. Jadi kemana-mana tuh cari motor. Ya. Ada motor nggak dijual? Setelah ada aku dapat, nah saya telepon, Om ini ada motor nih, harganya kayaknya masuk nih. Dia sudah percaya sama saya, Ya. sudah cek mesin, bodi apa-apa, sudah Om. Kalau masuk bayari. Ya. Nah setelah itu aku ambil uang, Ya, bayari bayarin. balik, masuk, aku dikasih Iya. awan tanda terima kasih Ya. lah. Nah setelah itu Mas, singkat cerita ya, jadi makelaran. Nah kepingin lah Punya showroom ya. punya showroom sendiri seperti apa sih? Alhamdulillah sih kayak gini. Nah, dari pipi yang dikasih Iya, iya, kumpulkan. kumpulkan. Jatuhnya manajemen keuangan, Pak ya. Manajemen keuangan iya. itu ada. Nah, Jadi sudah ada sedikit, Om, aku ada modal nih sedikit, saya mau buka showroom, tapi uangku cukupnya 3 motor ini. Kalau 3 motor showroom seperti apa sih? Iya, iya. Nah, jadi ini yang ini bosku Ya. sama omku aku datangi Mas. Om, saya mau buka showroom, ada tempat saya sewa di sana. Ya. Kayak apa mau isi? Enggak apa-apa, ambil aja motor di showroom. Aku ambil 3 nih Mas. Titip Pak ya. Titip 3 motor bosku, 3 motor omku, 3 motor teman. Jadi showroom penuh Pak ya. Motorku juga Iya, 3. iya. Jadi langsung plat. Banyak ya. Banyak. Padahal motor saya 3 aja. Iya, 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 Pak. Jadi itu pun istilahnya setelah buka black showroom, sudah ini ada pembeli dengan walaupun bukan motor saya yang laku, tapi senangnya minta ampun. Ya. Namanya pengalaman pertama nih. Karena beli tempat kita Pak Oh, ya. beli Kita tempat yang saya. melayani Pak ya. Iya. Jadi laku Mas, ambil lagi 1. Laku ambil lagi 1. Ini 3 ini tempat nih saya ambil motornya. Setelah itu merasa ini sudah ini, jadi ditawari sama Om, coba kamu bergerak sendirilah, jangan ada bantuan dulu. Coba-coba 1 tahun atau 2 tahun kah, atau enggak setengah tahun lah, coba-coba dulu berapapun unitmu, biar kamu merasa sudah pernah banyak nih. Pasti ada apa ya, rasa kayak ingin iya. seperti yang Iya, dulu kan. iya. Nah itu Mas, gencotan dan cambuk lah. Iya. Bagaimana caranya nih dapat motor nih? Itu udah keluarga belum gitu? Belum, Belum ya, masih bujang ya. Iya, iya. Itu ada kisahnya Iya, lagi iya. nih, beda. jadi ceritanya pas punya showroom sendiri lah itu. Jadi saya dulu tuh saya nggak mau beli motor, bukannya nggak mau, memang modalnya nggak ada. Motor di harga 5 juta ke atas, aku 5 juta ke bawah. Iya. Biar Berkebun Pak ya. Iya. Biar banyak lah. Iya, betul. Kan? Biar Kalau penuh Pak showroom nih. kalau motor-motor di harga umpamanya 5 juta atau 10 juta, paling 3 motor aja saya motor laku 1, tinggal 2. Iya. Jadi cari motor harga 3 juta, 3 juta setengah. Jadi motor-motor kebung lah. Dari zaman ke zaman sudah nih sisihkan sedikit-sedikit, sudah beranilah ngambil motor-motor yang ini, yang harga-harga bagus lah di atas ini. Tapi itu pun sistem lempar Mas. Ya. Nah, lempar ini, bos, ada motor ku beli, mau nggak bayari? Oh iya, Nah, iya. gitu. Jadi brokernya Pak ya. Broker lagi, Iya. sementara ini menangkap. Karena kita butuh modal cepat ya kan. Modal Nah, cepat. ya. Apalagi kita kan sudah orang lapangan nih. Iya. Lapangan, jadi teman-teman yang lain kan banyak yang nawari, mau nggak motor begini, mau motor gini. Jadi ya itu, Ya. kami datangi semuanya tuh untuk beli motor. Dan selanjutnya panjang sih Mas. Tapi ya sampai di situ keren dulu ya. lah. Keren ya. Udah. Jadi Lahat itu belakang bahkan keren. tanpa modal Pak ya. Tanpa modal. Iya, kita asal mau bergerak dan silaturahim Pak ya. Silaturahim. Ya, Sekarang nih HP banyak, yang kita cari peluang tuh banyak sebenarnya Pak ya. banyak. Nah, itu. Tinggal tinggal kita kita bagaimana ini manfaatkan HP ini. Iya. Kan itu yang anak muda tuh. Kayak tadi Pak. Anak muda sekarang nih, mereka kerja nih, yang saya kerukan nih, nanya gaji. Ya. Nah, nanya gaji lo kan. Nah, saya balik Pak gini. Kalian kuliah berapa tahun? Nah, berapa bayarnya? Iya. Ya. Di sini kan diajari ilmu lapangan, dikasih uang, ya kan? Kalau mereka mikir tuh harusnya udah diajari dikasih uang, ya kan? Iya. Itu sih. Ini Mas, pengalaman saya ini kan gonta-ganti anggota di sini kan. Jadi kadang tuh kutanamkan teman ini. Saya pasti tanya tuh, kamu umurnya berapa? Ya. Umur saya Om baru 23 tahun atau 20 tahun. Nah, kesempatan kamu sampai umur 25 tahun
paling tidak kamu harus punya usaha sendiri, Ya. atau paling ada pekerjaan tetap. Ya, Di umur 27 dan 28 otomatis ada kepikiran kamu mau menikah, Betul. cari pasangan. betul, banyak lagi itu. Nah, di sini kesempatan kamu cari pengalaman kerja dulu, Ya. jangan cari duit. Ya, Kalau kamu cari duit, otomatis kamu akan menderita saat di umur 27. ya, Tapi kalau kamu cari pengalaman sekarang, Cari ilmu. duit akan mengejar kamu. betul, betul, betul. Jangan sampai Kita- kamu menyesal. Ya, Kita makanya mau dikenalnya sebagai apa? Value kita Ya. kan. Nah, itu sebagai pegangan kamu betul, nanti. betul. Kamu maunya, kamu di umur 23 nanti kamu tentukan arahmu. Saya mau ke sini. Ya, Jangan di umur 27 nanti baru kamu mau ngatur arah saya mau ke sini. Nah, itu udah bisa linglung kemana-mana. Saya tuh. kemana-mana. Mau Pindah kerja sini, ini, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Ah. Ayo mutar jadi kayak gini. Bentar jadinya. Jadi ku ini kemarin tuh memang kadang ku ini sama anggota saya itu. Tapi terserah, saya kembalikan juga sama kamu. Kalau mau cari duit silahkan. Kalau kamu cari pengalaman silahkan. Tapi kalau saran saya mendingan pengalaman dulu kamu cari. Dua-duanya juga bagus, Pak. Nah, Dua-duanya ya. dua-duanya sih. Itu. Kalau boleh dua-duanya. Tapi kalau biasanya Mas, bukan saya ini motong ya. Iya, iya. Biasanya kalau anak-anak cari duit, otomatis kalau nggak cukup pasti berhenti. Betul. Betul. Kalau dia cari pengalaman, walaupun Wah. seberapa dia dapatnya, oh saya belum dapat nih pengalaman saya nih, saya belum berani nih menghadapi orang. Ya, Nah itu yang paling utama. Pertama aku bilang dalam dunia bisnis, yang itu kita harus cara menghadapi orang. ya, Bagaimana cara orang itu Melayani. beda-beda, melayani orang tuh betul. beda-beda. Menyikapi orang yang datang seperti apa. Ya, Orang tuh tingkahnya beda-beda. betul sekali. tergantung Kita. Betul, betul. Kalau kamu tidak ada pengalaman untuk mengatur emosional Ya. kamu, nah kamu terpancing nanti. Betul. Karena kami kan, saya kan di NSC juga nih, Pak. Bagian saya kan bagian kolektor, Pak ya. Oh iya kan? Macam-macam hadapi itu kan. Iya. Cuma saya cerita dengan lebih senior satu aja, Mas. Orang marah, orang yang kita tagih itu bermasalah pasti kan. Iya. Itu pikirannya kusuk mana-mana tuh. Wah, Kalau kita datang dengan emosi, itu nih jalan saya masalah, Mas, malah makin ribut. iya. Jadi ya baik-baik. Baik. Utamakan Pasti satu, adab. adab, Ah. ya etika sama Itu orang. udah mudah kayak gitu tuh. Orang semarah apapun juga, insya Allah tuh. Allah, udah pasti ada Paham jalannya. mereka. Ah. Nah, jadi saya kunjungan tuh, Pak, sebenarnya ndik lagi kesahan. Iya. Aja tuh. Betul. Jadi orang sekeras apapun kita lawanin yang keras, tidak hasilnya. Nggak ada Kita sentuh hasilnya. hati tegak mana, ya kan? Ketulusan kalian bagaimana? Iya. Coba gini kesahi begamatan. Insya Allah mau ada rezeki. Mun pikiran saya tuh orang ida pitita gitu gak mana jadi bisa, Pak. Iya. Ya kan? Tegak mana? Eta nu terpuruk gak mana? Orang lagi beroknya kayak aku tegak mana aja. Apa dibayari? Iya. Ya kan? Udah ada. Ada kan? Hasilnya menimbulkan kebencian. Iya jadinya. Nah, Jatuhnya tuh ya, tapi ya pengalaman lah, Pak. Saya kan dari awal sekolah tuh emang kerjaan saya di koperasi, Pak ya. Tagihan juga saya kan. Jadi situ saya banyak bersyukur, Pak. Karena tidak semua orang seberuntung saya. Kadang mereka tuh lingkungannya beda, orang tuanya ngajari beda, ini beda tuh. Iya. Jadi orang sukses atau enggaknya itu saya tidak nyalakan siapapun, ada masanya masing-masing. Ya, Ya kan? Ada yang diwarisi, Iya. ada yang dari awal nih orang tuanya udah banyak kenalan, ya kan? Iya. Yang baru kokor nih, yang lawas nih. Ya, tapi yang bisa bertahan tuh biasanya Mas yang dari nol. Ya, Dari nol. ya, karena Beda. akarnya kuat sekali tuh. Ya itu tadi tuh aku bahas dari awal tuh kalau pondasi kita sudah kuat. Ombak dari mana, angin dari mana menghantamnya, nggak bakal goyang. Kalau seperti itu kan Ya. tadi kita bilang tuh, Iya. kalau warisan, Ya. kenalan, Ya. itu godaan sedikit aja sudah. Ambiar. Saya tuh senang filosofi bambu, Pak. Aduh. Bambu tuh dia tuh pas tanam tuh lama tanggungnya. Dia tuh nancapkan akarnya ke bawah. Iya. Bawah berapa meter tuh. Pas dia tumbuh ke atas, angin sebesar apapun juga Ya. paling krek-krek begitu mah, tapi ini roboh. Roboh. Pas ditebang, tumbuh lagi dia, tebang tumbuh lagi. Itu paling keren tuh. Habis ke bambu, baru tam ke padi. Nah, Itu. jatuhnya tawadu, Pak ya. Iya. Tapi itu luar biasa itu. Itu mudah dibicarakan, prakteknya tidak semudah itu. Ya, jujur. Pelaksananya agak Wah, susah itu sih. luar biasa, Pak. Luar biasa. Tapi alhamdulillah lah ya, kita kisah gini
Ternyata sama-sama kita di barang second Pak ya. Heeh. Saya tuh tertarik barang second tuh gini Pak. Sayang kadang barang-barang yang tidak terpakai dinilai itu jual biasa lebih rendah. Jadi kadang saya tuh sampai tengah-tengahnya. Mm-mm. Nah, Iya. kadang kan orang jual tuh kan butuh Pak ya. Iya, jujur. Kadang pas orang butuh, saya pernah di posisi butuh tuh pas orang jual, kita jual ke murah tuh. Kita memang iya ambil, tapi dalam hati nih Pak. Iya. Maknya pas gini wah nih. Nah, gitu nah Pak. Kadang Apalagi ada. kawan nih madahi. Kenapa jual di situ kenapa jadi aku? Kenapa di tadi? Oh, iya. Tapi itu ya namanya masing-masing orang punya Masing- pengalamannya Pak iya. ya. Tapi memang Mas, kalau dari saya potensialnya di barang-barang yang bekas yang berkualitas ya, Ya. yang kita untuk di bisnis itu memang bagus Mas. Bukan sejenis dari elektronik aja. Memang Ya. kalau dari elektronik memang istilahnya risikonya memang banyak Betul, sih betul, sebenarnya. betul. Tapi kalau barang-barang yang seperti barang-barang rumah tangga ya, Ya, ya. kayak meja, Iya, lemari atau ini, Nah. itu memang potensialnya sangat bagus. Besar, Hanya besar, Pak, ya. itu tidak ada yang disembunyikan. Iya, betul. Istilahnya Ya, gitu barangnya barangnya, iya. seperti ini. Paling kondisi barangnya apa mungkin ada kotor atau apa gitu aja. Itu wajar. Iya, iya. Sama dengan halnya dengan di motor bekas Mas. Itu pun di motor bekas kita tidak, kalau saya pribadi Iya. ya, saya nggak pernah banyak ngomong masalah motor. Iya. Ini motor ini sebagus ini Iya, ya. iya. Ini motor ini bekas Pak, Iya. saya beli. Pasti banyak, adalah kekurangannya. Iya. Tidak mungkin sempurna. Betul, betul, betul. ini. Sedangkan motor-motor yang baru pun kadang ada kendalanya. Betul. Apalagi motor bekas saja. Betul, Jadi, betul, betul. kalau memang sebelum kita beli, tolong dicek betul-betul. Betul. Kalau memang kita sudah srek, Ya, kita bayar. ya. Kalau nggak srek, jangan. Iya, betul, betul, betul. Kami kan istilahnya bukan saya pakai nih, orang lain yang Iya, pakai, terus saya kami cuma beli. wadah buat naruh aja Pak ya. Mana raja. Semaksimal mungkin saya cek betul-betul Ya. motornya ini Ya, layak ya. nggak dijual atau Betul, belum. Kalau belum, pasti saya bilang ini ada motor baru masuk nih. Iya. Tapi apa adanya saya jual seperti Ya, ini aja. iya, Kalau betul. sudah masuk ke dalam sini, Nah. ya silakan dicek sendiri motornya. Jadi itu jatuhnya tuh kadang sama kayak anu Pak. Saya kan dulu lama di laptop Pak ya. Nah, Jadi orang nih nyervis nih, saya kan yang tempelkan. Servis nih kan namanya dalam Pak ya, yang rusak ini dibaikin. Perkiraan harga misalnya 500 dibaik ini ternyata merambah ke keyboard kemana tuh konsumen nggak mau tahu Pak. iya. Etam begitu tuh dikiranya etam tuh malah dia. Padahal kalau pada barang itu ada nih, nah nih kerusakan ini. Iya. Tapi itulah edukasi konsumen sebenarnya perlu kayak gitu. Iya. Jadi mereka tuh tahu ininya apa, ininya apa, ini apa. Jadi nggak jadi fitnah. Iya. Akhirnya saya teman-teman di mana entah HP, laptop tuh. Ya kerusakannya itu dan lagi resiko bongkar itu tidak semudah itu. Kalau kamu bisa bongkar di YouTube coba, bisa matot. Kalau di elektronik Mas, terus terang nggak angkat tangan. Saya iya. kecil-kecil. Betul. Kecil-kecil apalagi saya orangnya kurang sabar. Iya. Sebenarnya. Yang kecil-kecil itu kalau udah kita kurang sabar, wah hancur. Iya. Makanya tuh di bagian apa tuh dunia elektronik, saya memang kuakui yang Ya, tangan. sama Pak. Jadi saya lebih ke laptop tuh lebih ke jual belinya aja. Ya, jual belinya. Servis tuh saya lempar ke teman. Ya. Nah, dan saya udah tanya temen nih misalnya nih, Mas Santo tuh berbagai 700, oh ya saya sampaikan lah kan, saya Iya, ambil 800 lah kan ada fee-nya kan, Iya, ya. betul, betul. Terus ternyata Mas Santo nih ada akibatnya ini kan atau nggak lunasi, saya konfirmasi ke orangnya, loh kemarin katanya segitu ini segini, nah itu yang miss gitu tuh, kayaknya saya jarang lagi dah. Kadang seperti itu sih. Iya. Padahal kalau tidak diganti, kinerjanya maksimal kan, nanti Iya, komplain betul. lagi. Komplain lagi Ya. pasti itu. Itu. Tapi namanya Mas barang-barang seperti Betul. itu kurang lebih dengan di motor dan Betul. elektronik Ya. itu kurang lebih. Kalau barang second tuh emang mainan kita gitu Pak ya, Ya. meminimalisir risiko Pak ya. Risikonya seperti Ya, itu. betul. Tapi ya istilahnya kita juga tidak bisa menutupi orang komplain sama Betul, kita, tidak itu bisa. udah salah satu Pasti bagian konsekuensinya ya kan. konsekuensinya kita jual barang bekas. Betul, Ah. betul. Tapi keren sih Pak, dari awal kita mau usaha bagaimana, gimana sampai jadi segini banyak gini. Wah, ini luar biasa ini, serius. Tapi ya itu Saya Mas. lihat juga kita usahanya macam-macam, ada gelabaut, kalau sama kayak gini kan. Berarti jiwa usahanya tuh jujur. Gini Mas, kalau saya sendiri tuh orangnya tuh apa ya, nggak bisa menyimpan sesuatu yang saya ketahui. Maksudnya menyimpan ada ide-ide, saya laksanakan dulu. Iya, paham. Apa tuh kata? Dalam nih banyak nih pikiran Iya, nih. Ini lebih banyak tuh. kok nggak ada yang garap gitu nah gitu Pak ya. Apa tuh kata Mario Teguh? Iya. Mendingan gagal
mencoba Nah. daripada tidak sama sekali. Ya betul. Nah, itu Betul. yang saya lakukan. Betul, betul. Apa yang ada di ide saya cari tuh. Cari. Oh, mau bikin apa namanya tuh? Kayak gini. Ini kan ide dari ibu nih, istri. Ini anu Pak ya, laundry Pak ya? Lain anu mesin apa? Kayak Sabun. sunlight. Oh, Kayak sunlight. Iya, Kayak iya, iya. Lain anu lah. Ini bikin sendiri Pak? Bikin sendiri. Bikin sendiri Pak? Jadi itu. Jadi bagaimana caranya nih? Jadi kadang teman-teman yang dekat dengan saya kadang bingung. Nggak cukup kah? Dia bilang, kalau masalah cukupnya mas, cukup Alhamdulillah. aja, alhamdulillah. Cuma rasa penasaran. Iya, ini saya nggak bisa bendung. paham. Bilangnya, kamu mau capek-capek apa-apa kan? Jadi apa-apa tuh yang saya ketahui itu, saya enggak istilahnya mas bukan apa ya, enak bilangnya, kamu ada modal. Ya. Jadi berani korban. Bukan masalah itu, dari dulu memang aku enggak ada punya modal, saya berani korban. Ya. Demi memuaskan ini Hasratnya nih, ya. Jadi beli nih. Seperti ini kayak kit motor kan, beli motor nih. Buka di YouTube kan. Nah, ada ide-ide nih. Wah, aku beli lah mas. Alat-alat bahannya itu dari mana? Pokoknya saya cari. Oh, kita riset dulu ya. Oh, cari di mana? Ini nih. Terus saya ini coba gagal ya. Itu sih yang penting, saya sudah mencoba. Uang belajar, Pak. Iya. Jadi yang mau usaha tuh jangan harapkan berhasil, kan pasti gagal. Pasti. Itu di awal tuh udah camkan itu. Pasti. Kalau nggak berani gagal, jangan usaha. usaha. Nggak ada orang usaha pertama langsung berhasil tuh. Nggak ada Pak ya. Pernah lihat Pak usaha pertama berhasil? Nggak ada. Bahkan kedua ketiga aja. Ini aja di motor ini mas, aku jual awalnya di sini mas. Di Tenggarong ini, saya awal-awal ini, saya tukang parkir. Oh. Sudah tukang parkir. Di pasar-pasar malam itu rata-rata kami yang buka itu mas. Di malam Jumat, tukang parkir sama malam Rama itu, iya. kami yang buka tuh. Bubuhan kami yang buka itu. Sama RT sudah itu. Sudah merasa banyak sudah teman di pasar malam. Saya jual buah mas. Ya. Jual buah di Tenggarong ini. Iya. Buah kayak buah-buahan gitu. Iya, buah itu. Sudah jual buah kan, terus itu ambil alih lah jual pakaian anak-anak. Iya. Pakaian anak-anak ini. Iya. Yang pakaian sempak. Iya, betul jeros. Itu parkirnya besar itu, Pak. Oh, pernah mas. Itu pernah viral, kalau seandainya zaman-zaman sekarang ini namanya Facebook ada kan, mungkin viral tuh mas. Iya. Pernah saya jual mas sempak 30.000. Oh, 30.000 di pasar malam. Aku sama istri kan. Ya itu sudah itu sampai stoknya nggak ada mas di ini kan, saya ambil dari Banjar, kirim ke Tenggarong ini. Sampai di sana nggak bisa, bilang nggak bisa lagi produksi pak, jadi berhenti. Kalau kami nih Pak, misi kami nih Pak, bangun ekosistem Kukar. Ini kan kaya ya, kayu atau segala, ya kan kreatif. Kalau bisa harga di Jawa Tengah lebih murah pada sini, kan gitu kan. Padahal kayunya dari sini Pak, ya kan PR-nya kan. Jadi emang kami ada sebuah planning bangun gimana Kukar nih biar aku sudah sama ini bergantung kepada PNS loh Pak. Iya, PNS. Ya kan, ekonomi kan, PNS seret segala nih. Di bulan 1 bulan 2 ini terasa nih. Iya. Segala usaha teman-teman tuh Pak. Pasti mas. Jadi bagaimana solusinya itu? Ya, etam kesahan tegak menang apa yang digarap. Makanya saya sering kesan tuh budaya dengan orang-orang lah Pak, yang bergerak di situ lah. Ya, mengoting tulus, mau nggak bangun Kukar kayak mana. Nah, nanti yuk kita ngopi apa yang digarap. Kami ini sampai mau garap ke perikanan, perkebunan yang tanah nganggur, tidak apa-apa. Yuk etam garap. Nah, pasarnya gimana? Pasarnya kalau di Kukar aja, etam lempar keluar. Nah, ada juga teman-teman yang bergerak di bidang ekspor Pak. Iya. Ya, tinggal PR kita ini cari produksinya Pak. Orang yang nggak kerja di situ. Nah sebenarnya mas di Tenggarong ini dari penglihatan saya aja ya. Cuma saya tenaganya nggak ada. Ya. Banyak sih mas sebenarnya. Kita kan di sini Tenggarong ini kaya dengan kayu nih. Betul. Kayu. Jadi anak-anak muda yang mau kreatif banyak mas. Kayak seperti bonggol-bonggol kayu nih, kayu-kayu uling yang tertanam itu, seandainya ada yang mau kelola itu dijadikan meja kan. Oh iya. Sedangkan di luar sana mas, di luar negeri, saya lihat sendiri di Abu Dhabi mas. Abu Dhabi itu, aku bilang di daerah pun nggak ada harganya. Itu terpampang harganya berapa ratusan juta. Iya. Tergantung bagaimana kita mengemasnya Pak ya. Mengemasnya. Nah, jadi di situ pun bukan kayu uling, apalagi kita pakai kayu uling dengan
konsepnya seperti apa itu bonggol-bonggol kayu kan Iya. di sana di dalam-dalam Uli ini cuma ada di Kalimantan loh, Pak. Kalimantan, Iya kan? itu ya malahan, Nah. malahan itu yang dicari. Harusnya itu kan sesuatu yang bernilai kan Pak? Ya, sesuatu yang bernilai. Makanya tuh aku bilang, seandainya ada yang mau mengelola seperti itu, kerjaan tangan seperti itu, dan ya itu pemasarannya ada yang bisa Ada, membantu, mengemasnya yang- itu. mengemasnya itu Ah. membantu di luar sana. Itu pun contoh kecil aja Mas, yang tidak terpakai di kebu-kebu Iya. gitu kan. Itu gratis Nah, gitu kan Pak? gratis ambilnya. Iya, kita mau pakai niknya. Iya. Apalagi kayu-kayu yang sebetan-sebetan kayu Iya. yang di bekas-bekas Iya. apa kayu uling di dalam itu kan dibikin souvenir-souvenir kan Iya. itu. Bilang orang di luar-luar sana itu kayu uling itu kayu batu. Betul. Kayu Dia batu. belum ketemu lagi kayu benggris Pak. Bengkris. Wah, itu lebih rajanya kayu tuh. Ah. Apalagi di Sulawesi Mas, apa namanya tuh ada namanya kayu hitam ya. Hah? Dulu bilangnya kayu besi. Apa tuh? Kayu apa tuh, sekarang Pak? memang kayu hitam Mas, kayu hitam. Namanya kayu hitam. Ya, kayu kalau orang Bugis bilangnya kayu besi. Hmm. Itu mulai sudah ini hilang Mas. Dulu bilangnya banyak. Hmm. Itu memang kalau pakai ini enggak sekuat, kurang lebih lah dengan uling. Tapi itu lebih kuat lah mungkin. Kayu besi itu. Ah, apa sih itu? Kayu buat gasing tuh Pak. Wah, itu dulu. Itu memang dibikin Iya, gasing dulu. Kami Di ini kampung. lagi rame main gasing Pak. Eh. Gasing itu memang bahannya tuh dulu dibikin gasing itu. Di daerah, tapi sekarang Mas mulai hilang. Nah. Senging nggak adanya yang ini, nggak ada lagi yang membudidayakan itu tanam. Saya lagi pernah bibitnya. baca tuh Sulawesi itu disebut Pulau Besi. Iya. Ya kan? Soalnya itu Pengrajin ya kayunya. kan? Nah, iya saya pernah baca itu. Ada kayu Besi, ya. seperti itu Mas. Asal sudah dari mana? Nah, iya, wah itu keren sih kalau itu bisa kita budidayakan lagi. Iya, apalagi sekarang kan ya mungkin agak-agak jauh sudah kan Iya. untuk cari-cari kayu-kayu uling itu. Iya betul. Kayu-kayu uling itu sebenarnya yang tertanam di tanah kayu uling kan masih Bannernya. Ya, bannernya. itu yang kuat Pak. Itu yang kami cari buat muah gasing tuh. Jadi di YouTube saya tuh ada juga kami cari benggris Pak. Inggris. Di kilo 25 kemarin tuh kan. Oh. Itu Pak kami gergaji itu berapa kali gergaji itu mati terus. habis matanya. Mau jadi fosil sudah itu. Iya, tapi seru Pak. Emang saya ini emang lagi sering ngangkat itu dan emang tujuan saya ini ya anak-anak muda ini sadar lah akan kekayaan kukar kayak apa itu Pak. Anak-anak muda tuh. Nah, pilihan kami itu untuk silaturahmi itu memainkanlah permainan tradisional. Jadi dari Iya. bermain kita belajar ekonomi apa. Mun gasing saya meledak kan banyak Pak ekosistem nih Pak. Jalan Pak. Pengrajin, marketing. Cuma kalau saya Mas di tempat umum. Ini kan kita berdua aja. Iya, nih. iya, iya. Berdua aja saya bisa ngomong. Kalau di tempat umum maaf, saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Nggak tahu. Apakah mental saya masih kurang atau Ah. apa? Kalau di tempat-tempat umum Ah. disuruh ini kan saya nggak bisa Mas. Kalau berdua begini enak, Ya, saya santai Itu aja. kalau kata teman saya tuh orang bisa tuh karena biasa Pak. Iya, Gitu Pak ya. betul. Karena jarang-jarang ya itu. Tapi kalau Iya. sering ngobrol ya kan. Ngobrol. Saya juga nggak ngerti Pak. Waktu ngomong berarti public speaking kan Pak. Iya. Nah itu bisa. Yang mau ngomongin apa? Iya, kadang. Nah itu kadang aku bilang. Tapi satu Mas, kadang saya mau ngomong pernah ngomong di muka umum. Iya. Tapi teman-teman sudah tahu. Aku bilang saya mau ngomong nih, tapi dengan satu syarat, jangan ada yang nyela saya. Kalau ada yang nyela, Blank. blank kata saya, mulai dari awal lagi tuh. Itu sama Pak. Blank. Saya juga kadang kayak gitu. Oke Pak ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi Pak ya. Oke, di siap, episode siap, Bos, berikutnya. ya. Ya, nanti saya sering mampir sini. Kayak seru itu sama itu. Oke, siap, Atau ada siap. usaha yang bisa kita garap Pak. Pasti ada. Bismillah Pak Pasti ya. ada. Soalnya Oh, saya iya. ini jiwanya tuh nggak bisa tenang Mas tanpa membangun bisnis. Mantap. Wah, pokoknya nggak kesahan bisnis apapun, nggak Ya. ngopi. Pak ya. Oke. Kita Yo. sama-sama teman-teman. Oke, Bos. Semuanya dari channel kita apa namanya Pak? Channelnya 27 Nusantara Channel Motor. Saya sendiri dari Sugi Para Kreator. Bertemu lagi di kawan kisah berikutnya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Berhati bro. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya. Di atas langit kita melangkah menggapai mimpi yang tak terbatas.